Selamat datang kembali di kelas mekanika teknik. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya terkait dengan kesetimbangan. Ya. Ini merupakan hal utama yang menjadi fokus dari perkuliahan ini dan akan sering digunakan dan akan selalu digunakan di setiap soal selanjutnya ya sampai ke UAS. Ya. Jadi suatu keadaan equilibrium atau seimbang, ya, seimbang merupakan suatu keadaan hasil ketika resultan dari gaya itu sama dengan 0. Artinya gaya di sumbu X totalnya 0, sumbu Y totalnya 0. Namun ingat, hal ini bukan hanya berlaku ketika gaya itu dibekerjakan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak ke kanan kiri atau atas bawah. Namun juga suatu kesetimbangan didefinisikan ketika sigma M atau total dari momen yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi dua ketentuan ini ya setidaknya untuk saat ini menjadi dasar untuk mendefinisikan suatu kesetimbangan, suatu kondisi yang seimbang. Ya. Artinya adalah di sini karena tadi untuk bisa mengetahui gaya, kita mesti memahami di mana gaya itu bekerja, bagaimana arahnya, dan juga untuk momen, selain dari gaya tersebut diketahui arah dan tempatnya, untuk momen pun juga jarak akan menjadi suatu hal yang vital untuk bisa ditentukan. Sehingga untuk hal tersebut, untuk bisa menyelesaikan kebutuhan tersebut, diperlukan suatu diagram yang disebut dengan free body diagram, di mana diagram ini memperlihatkan bagaimana di mana gaya itu bekerja, ya posisinya seperti apa, arahnya seperti apa, sehingga kalaupun ada momen yang muncul oleh karena gaya tersebut, momen tersebut akan mampu untuk kita identifikasi dengan baik. Sehingga menentukan free body diagram merupakan hal yang wajib ya, untuk setiap penyelesaian soal mekanika teknik. Ya, jadi kalau misalkan nanti untuk ujian ataupun untuk kuis yang tidak atau belum mampu menyusun atau membentuk suatu free body diagram, pasti akan ada konsekuensinya. Ya. Karena langkah pertama dan itu penting dalam penyelesaian masalah-masalah mekanika teknik adalah menentukan free body diagramnya. Ya, ngerti ya? Jadi itu perlu ditentukan. Sehingga di beberapa kondisi keadaan di mana kita punya asumsi kita punya benda ini bisa berada di suatu bidang, ya, suatu bidang. Terlepas ada atau tidaknya gaya di luar, yang bisa kita pahami adalah akan selalu ada gaya reaksi, aksi dan reaksi antara benda yang diletakkan ke bidang, ya, dengan bidang di mana benda tersebut berada. Ya, sehingga hal tersebut perlu menjadi atau layak untuk kita identifikasi, wajib diidentifikasi ketika kita menyusun free body diagram. Di beberapa soal digunakan istilah misalkan gaya reaksi atau supporting force juga bisa seperti itu ya. Support force juga bisa seperti itu ya. Jadi gaya yang muncul dikarenakan adanya interaksi antara benda dengan bidang di mana benda tersebut berada. Oke. Dan ini kembali lagi menjadi hal penting dan layak dan wajib digunakan, wajib untuk dilaksanakan di setiap penyelesaian soal-soal kesetimbangan. Ya. Di sini ada beberapa kondisi untuk memperlihatkan hal tersebut. Yang pertama, ketika kita punya benda yang digantung menggunakan kabel, ya, flexible cable, belt atau chain atau rope. Ya, di sini gaya reaksinya, ya, adalah keluar dari benda tadi. Ya, jadi sini bakalan kemungkinan besar berada pada kabel tadi ya. Arahnya langsung mengarah kepada kabel. Oke, simple. Selanjutnya adalah smooth surface, di mana kondisi ketika kita punya benda berada pada suatu bidang. Di sini saya rasa waktu SMA sudah belajar, ketika hal terjadi, selain ada gaya berat yang dimunculkan oleh benda tersebut, respon atau reaksi dari permukaan akan menghasilkan gaya normal yang arahnya
tegak lurus terhadap bidang kerja yang sering disebut dengan gaya normal. Oke. Selanjutnya ketika permukaannya itu kasar. Kasar, ketika dia kasar kita bisa memahami juga muncul gaya gesekan. Yang mana gaya gesekan ini sebidang dengan pergerakan dari benda pada bidang tersebut. Sehingga untuk kasus ini, ya, ketika ada suatu benda berada pada bidang kasar, secara otomatis yang muncul pertama adalah gaya normal. Ingat tegak lurus ya, tegak lurus terhadap bidang kerja. Ya, tegak lurus terhadap bidang kerja, jadi bisa seperti ini. Ini adalah gaya normalnya. Oleh karena kemiringannya itu miring ke kanan, sehingga benda kerja ini cenderung untuk menggelinding ke arah kanan, sehingga muncul gaya gesekan. Bisa sepatutnya gaya gesekan ke atas lah ya. Ini bisa katakan seperti itu juga ya. Ini gaya normal ke atas, kemudian ada gaya gesekan yang melawan gerak dari benda ini ketika dia diasumsikan bergerak. Ini adalah gaya gesekan. Sehingga oleh karena ada dua gaya ini akan menghasilkan suatu gaya resultan. Yang merupakan penjumlahan dari dua gaya bekerja dikarenakan benda pada permukaan ini berada pada permukaan yang kasar. Jangan lupa ya, ada penambahan informasi tersebut. Oke, saya stop di sini. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya untuk beberapa kasus lainnya yang perlu kita identifikasi gaya reaksi atau support reaction pada beberapa kondisi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.